Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik semua ya. Semoga semangatnya masih tetap terjaga sampai di akhir diskusi nanti. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di forum diskusi kali ini. Sebelum memasuki forum diskusi ini, perkenalkan nama saya Salasatul Ramadinta Putri sebagai moderator jalannya diskusi pada kali ini. Di sini saya ditemani oleh bintang tamu dari Universitas Negeri Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Untuk para bintang tamu, silakan untuk memperkenalkan diri dahulu. Mungkin bisa dimulai dari Saudari Afri. Oke, halo selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Saudari Dinta yang telah mengundang kami ke dalam forum diskusi yang hebat ini. Langsung saja, perkenalkan nama saya Afrianti Kurnia Nurcahyani dengan NIM 2120 1244011. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fadiana Fayasia dengan NIM 2120 1244012. Di sini saya juga akan sebagai notulen. Baik, selanjutnya selamat pagi. Perkenalkan saya Sukmawahi Marsanda Putri dengan NIM 2120 1244013. Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Soleka Hanjarwigati dengan NIM 212012444018. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan juga saya Isyad Farudin dengan NIM 212012444028. Baik, terima kasih kepada para bintang tamu yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Selanjutnya, kita memasuki ke forum diskusi yang bertemakan pembelajaran daring atau online yang masih menjadi suatu permasalahan di masa pandemi saat ini. Semenjak adanya COVID-19, semua aktivitas menjadi terhalang, termasuk di sektor pendidikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bagaimana peraturan jalannya diskusi pada kali ini, agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan teratur. Untuk yang pertama, yaitu terbuka. Semua pihak yang terlibat siap atau rela memberi dan menerima informasi kepada siapapun. Yang kedua, setiap peserta harus berpartisipasi penuh. Yang ketiga, terkontrol di bawah aturan moderator. Yang keempat, sopan. Yang kelima, tidak emosional. Dan yang terakhir, yang keenam, pengajuan pernyataan harus jelas dan singkat. Baik, berikut peraturan forum diskusi ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Kita lanjut ke sesi diskusi. Bagaimana tanggapan kalian mengenai pembelajaran online yang sudah berjalan 2 tahun ini? Dapat dimulai dari Saudari Afri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi sih pembelajaran daring atau online ini merupakan solusi yang tepat untuk dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Mau tidak mau kita nih sebagai mahasiswa juga harus mau mengikuti kebijakan pendidikan yang menganjurkan siswa-siswinya untuk belajar dari rumah. Pembelajaran daring ini juga lebih santai dan bisa dilakukan jarak jauh tanpa berkumpul secara langsung di tempat yang sama. Selain itu, lewat pembelajaran daring, orang tua dapat langsung mengawasi anaknya dalam belajar dan juga membuat para siswa jadi lebih memanfaatkan teknologi dan kemampuannya di bidang ilmu teknologi saat ini. Dan tentunya dengan pembelajaran daring juga dapat mencegah penyebaran COVID-19 di negara kita ini. Walaupun kita sudah terbiasa, sudah nyaman dengan pembelajaran online selama 2 tahun terakhir ini, tapi tentu saja tidak ada yang bisa menggantikan senangnya belajar dengan bertatap muka, bertemu guru-guru, teman di kelas, dan pastinya saya juga merindukan suasana-suasana tersebut. Seperti itu, Saudara Ginta. Baik, jika menurut pendapat pribadi dari saya
Sebelumnya memang pembelajaran online atau yang sering disebut daring ini sudah berjalan cukup lama, kurang lebih 2 tahun. Menurut saya, keputusan ini adalah keputusan yang tepat untuk situasi seperti ini. Karena virus COVID-19 ini cukup cepat dalam penyebarannya. Menurut saya juga, daring ini mempunyai dampak positif, yaitu mengatur waktu dengan fleksibel, seperti kapan belajar, tugas sekolah, membantu orang tua, istirahat, beribadah, dan menambah wawasan, serta kemampuan dalam menggunakan berbagai aplikasi media pembelajaran. Awalnya mungkin tidak tahu apa itu aplikasi Zoom, melalui pembelajaran jarak jauh, akhirnya dapat mengetahui dan terbiasa menggunakan aplikasi Zoom untuk belajar. Selain itu juga dapat menambah kedekatan dengan keluarga. Biasanya orang tua bekerja di luar rumah, dan selama ada wabah COVID-19 ini, menjadi bekerja dari rumah. Jadi bisa menambah kedekatan dalam keluarga. Para pelajar bercampur kemudian beraktivitas kembali, maka hal tersebut justru membahayakan para siswa ataupun mahasiswa. Apalagi jika para siswa sekolah dasar yang belum mengerti apa itu protokol kesehatan, bahkan baru mengerti apa itu virus sebenarnya. Jadi menurut saya sangat membahayakan. Terlebih jika pelajaran luring dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia ini. Maka hal tersebut juga akan membahayakan. Sehingga menurut saya dengan diadakannya pembelajaran daring ini lebih baik lagi. Kemudian mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Menurut saya pribadi, mengenai pembelajaran daring atau online saat ini merupakan hal yang tepat untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19 yang tidak pernah terduga sebelumnya. Yang mana virus ini dapat dengan mudah ditularkan dari orang ke orang lain melalui tetesan pernafasan atau droplet. Pilihan belajar secara daring yang ditetapkan oleh pemerintah ini memiliki beberapa dampak yang tidak bisa dihindari, baik dampak positif maupun negatif. Bagi saya sendiri, pembelajaran mode daring ini awalnya menyenangkan karena dapat diakses di mana saja, tidak harus datang di tempat. Namun, lama-kelamaan saya menjadi bosan karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan dosen yang mengajar. Seperti itu, Saudari Dinta. Baik, tanggapan saya mengenai pembelajaran daring ini sebenarnya terjadi akibat kasus COVID-19 yang tidak dapat terpikirkan sebelumnya. Dan menurut saya, dengan diberlakukan pembelajaran daring ini sudah tepat untuk saat ini. Karena kembali lagi bahwa keadaan kesehatan di Indonesia saat ini sedang tidak stabil, sehingga kita harus rela belajar di rumah. Kemudian kita sebagai mahasiswa harus bisa aktif dan menyesuaikan kebijakan dari dosen atau universitas atas informasi mengenai platform apa yang akan digunakan. Platform yang biasa digunakan yaitu Zoom Meeting, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan aplikasi lainnya tergantung kebijakan dari dosen tersebut. Selain itu, tanggapan saya mengenai pembelajaran daring ini yaitu dari segi tempat. Pembelajaran daring ini memiliki keleluasaan waktu belajar karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kemudian, hal ini akan membentuk jiwa kemandirian belajar mahasiswa dan juga mendorong interaksi antar mahasiswa yang biasanya tidak aktif berbicara, maka akan lebih leluasa untuk menyampaikan aspirasinya melalui tulisan. Begitu. Baik, tanggapan dari saya pribadi, pembelajaran online yang dilaksanakan 2 tahun belakangan ini sudah cukup baik. Walau sangat berbeda jauh dibandingkan pembelajaran sebelum 2 tahun belakangan ini. Namun, demi mengurangi penyebaran virus COVID-19, mau tidak mau, baik dari sisi dosen, guru, mahasiswa, dan siswa harus taat mengikuti perintah yang dianjurkan pemerintah. Seiring berjalannya waktu, kita juga paham bahwa keadaan inilah yang memaksa kita seperti ini. Jika tidak, lebih baik pembelajaran dilakukan secara langsung tatap muka, karena lebih menyenangkan dibanding pembelajaran secara online. Tetapi di saat situasi sekarang ini, perlahan-lahan sudah banyak sekolah atau universitas yang sudah mulai memberlakukan pembelajaran secara langsung dengan syarat menjalankan protokol kesehatan. Hanya itu saja, Saudari Dinta.
Baik, terima kasih kepada semua bintang tamu atas tanggapan-tanggapan yang sangat luar biasa. Saya sendiri pun sangat setuju dengan pendapat para bintang tamu, yaitu untuk saat ini yang paling tepat adalah dengan pembelajaran online. Karena agar COVID-19 dapat terputuskan dan kita segera kembali ke kehidupan yang seharusnya. Lalu untuk yang selanjutnya, apakah pembelajaran daring ini berjalan dengan baik dan efektif? Mungkin dapat dimulai dari Saudari Afri untuk tanggapannya. Baik, terima kasih. Menurut saya pribadi, pembelajaran daring ini kurang efektif untuk dilakukan apabila dilaksanakan di lokasi yang kurang mendukung untuk pembelajaran daring seperti lokasi yang terpencil atau tidak terjangkau jaringan internet, serta sarana yang kurang mendukung seperti tidak ada handphone, laptop, atau apapun itu. Kita tahu bahwa pembelajaran online ini kurang efektif untuk dilakukan. Tapi ya mau bagaimana lagi, belakangan ini kasus COVID-19 juga melonjak. Mau tidak mau, ya kita harus mengikuti kebijakan dari pemerintah, yaitu dengan pembelajaran online. Lagi pula banyak juga platform yang dapat menunjang kita untuk belajar seperti Bismart, Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Mungkin perlu dipikirkan lagi mengenai solusi agar pembelajaran secara online ini dapat dengan mudah dilakukan semua siswa, terutama bagi mereka yang terkendala perangkat pembelajaran online. Begitu, Saudari Dinta. Baik, jika berbicara tentang efektif atau tidaknya pembelajaran daring ini, tergantung dari bagaimana kebijakan dan praktek dari masing-masing instansi pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran ini. Namun menurut saya, berjalannya pembelajaran daring ini memang kurang efektif, karena kegagapan pembelajaran daring memang nampak terlihat di hadapan kita. Tidak hanya 1-2 sekolah, melainkan menyeluruh di beberapa daerah Indonesia. Komponen-komponen yang sangat penting dari proses pembelajaran daring perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Selain itu juga ternyata ada orang tua yang sering marah-marah karena mendapatkan anaknya yang sulit diatur sehingga mereka tidak tahan dan menginginkan anaknya belajar kembali ke sekolah. Jadi meskipun memang memberikan dampak positif untuk para siswa atau mahasiswa tidak berkerumun, namun dari sisi jalannya pembelajaran daring ini memang kurang efektif. Mungkin cukup sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Menurut saya, pembelajaran daring ini kurang efektif dikarenakan banyaknya kendala yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Akan tetapi, semua tergantung pada individu masing-masing yang menjalankan. Proses pembelajaran yang semula tatap muka lalu diubah menjadi tatap layar ini merupakan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran. Hal ini diharapkan mampu menunjang keefektifan kegiatan belajar mengajar selama pandemi. Seperti itu, Saudari Dinta. Baik, menurut saya efektif tidaknya dari pembelajaran daring ini tergantung dari kitanya sendiri atau masing-masing komponen yang menunjang proses pembelajaran daring ini. Sehingga saya sebagai mahasiswa juga berharap pembelajaran daring dapat membawa hasil yang terbaik meskipun terdapat kendala atau keterbatasan dari daring tersebut. Walaupun dari saya sendiri sebenarnya masih kurang efektif karena pada dasarnya kita juga sebagai mahasiswa diharapkan untuk belajar mandiri dan terutama lebih aktif belajar yang bukan hanya mengandalkan materi yang telah disampaikan oleh dosen, namun juga mengandalkan atau mencari sumber dari referensi lainnya, gitu. Efektif atau tidak efektif itu sebenarnya relatif ya. Benar seperti apa yang dikatakan oleh saudari yang lainnya, bila dilakukan di lokasi yang terpencil, maka akan kurang efektif. Dikarenakan daerah Indonesia yang masih sangat sulit akses internetnya, sampai ke daerah terpencil. Padahal kita tahu bahwa anak-anak di Indonesia butuh pendidikan yang bisa menjangkau ke semua daerahnya, tidak hanya di kota saja. Hanya itu saja, Saudari Dinta, dari saya.
Baik, terima kasih. Karena dari beberapa dari kalian menganggap bahwa pembelajaran daring ini kurang efektif, lalu karena pembelajaran yang sebelumnya adalah tatap muka menjadi berubah pembelajaran jarak jauh seperti ini, pastinya kalian mengalami kendala. Nah, apa sajakah kendala yang kalian alami selama ini? Bisa dimulai dari Saudari Afri. Baik, mungkin ada beberapa kendala yang sering saya alami ketika pembelajaran online, seperti yang pertama, jaringan yang tidak stabil dan perangkat yang kurang mendukung. Jaringan yang kurang stabil ini mungkin sudah menjadi permasalahan umum yang dirasakan oleh siswa, bahkan guru juga. Selain itu, kuota yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran daring juga tidak sedikit. Kita perlu mengeluarkan uang lebih untuk membeli kuota internet. Dan juga ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP atau laptop. Begitu juga dengan siswa yang mungkin hanya memiliki satu HP untuk dipakai oleh beberapa anak. Untuk kendala yang kedua adalah sulit untuk menangkap materi yang disampaikan oleh dosen atau guru. Saya sebagai seorang mahasiswa kadang juga berusaha untuk fokus dengan materi, tetapi tetap saja materi yang ditangkap belum sepenuhnya. Hal itu mungkin karena faktor lingkungan yang berisik atau tempat yang kurang nyaman, seperti itu. Baik, jika menurut saya, kendala yang dialami sejak adanya pembelajaran daring ini cukup banyak ya. Salah satu masalah utama yang dapat dihadapi oleh siswa maupun mahasiswa adalah jaringan internet yang lambat. Padahal pembelajaran daring ini membutuhkan jaringan internet yang cukup kuat, mengingat media yang digunakan berupa Zoom, Google Meet, Skype, dan aplikasi lainnya untuk menghadiri video conference. Jika internet lemah, maka akan terkendala video yang tiba-tiba terhenti atau suara yang putus-putus. Hal tersebut juga menjadikan sebab kurangnya siswa dapat berinteraksi. Harga kuota internet sendiri juga tidak murah. Dari hal tersebut, bagaimana dengan orang tua yang tidak sanggup memenuhi lonjakan kebutuhan kuota? Selain itu juga terbatasnya akses komputer atau smartphone untuk mengikuti adanya proses pembelajaran daring ini. Dan biasanya juga banyak gangguan di rumah. Banyak dari pelajar tidak memiliki ruang belajar yang hening, senyap, mendapatkan sinar yang cukup dan nyaman. Ditambah lagi seringkali aktivitas di lingkungan rumah menyebabkan distraksi atau gangguan yang cukup banyak bagi pelajar. Dan sebagai siswa atau mahasiswa yang masih sering bermain-main ketika belajar online karena merasa tidak diawasi oleh guru atau dosen secara langsung. Itulah beberapa kendala pembelajaran daring ini dari sisi pandang saya. Terima kasih. Baik, kendala yang saya alami yaitu koneksi jaringan pada internet yang sering terputus dan tidak stabil yang membuat saya kesulitan dalam memahami pembelajaran. Selain itu, kondisi rumah yang ramai dan banyaknya gangguan pandangan seringkali membuat saya tidak dapat fokus belajar. Dan yang terakhir adalah proses belajar yang tidak bisa dilihat langsung. Perubahan kegiatan pembelajaran ini membuat guru atau dosen kesulitan untuk memantau pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa atau siswa. Hal ini menyebabkan turunnya hasil belajar. Seperti itu. Baik, kendala yang saya alami selama pembelajaran daring ini yaitu yang pertama, lokasi rumah yang tidak selalu menjangkau jaringan internet yang bagus, termasuk memiliki kuota yang minimalis. Padahal di sini kita membutuhkan jaringan internet yang cukup bagus untuk menggunakan media online seperti Zoom Meeting, Google Meet, dan video conference lainnya. Karena jika tidak, akan menyebabkan suara kita menjadi putus-putus, keluar masuk Zoom saat guru atau dosen menjelaskan materi. Selain itu, didampingi dengan mahalnya biaya internet dan akses
ke teknologi, walaupun dari pemerintah sudah berupaya untuk menyediakan paket internet gratis, namun terkadang masih belum berjalan dengan efektif dan efisien. Karena kuota internet yang tidak mencakup platform utama seperti Zoom Meeting. Selanjutnya, saya juga pernah mengalami kendala di salah satu perangkat elektronik saya yang tiba-tiba error atau bermasalah, padahal sedang mengerjakan ujian dengan waktu yang terbatas. Kendala selanjutnya yaitu adanya gangguan di dalam atau luar rumah, sehingga kita tidak dapat 100% fokus terhadap materi apa yang disampaikan oleh dosen. Hal ini disebabkan tidak semua siswa atau mahasiswa memiliki ruang yang cukup mendukung untuk proses pembelajaran. Dengan kata lain, memiliki ruang yang sunyi atau tidak bising, nyaman, serta mendapat sinar matahari yang cukup. Begitu, Mbak Dinta. Baik, kalau dari saya, kendala yang saya temukan pada dunia pendidikan pembelajaran ini ada dari dua sisi. Dari sisi yang pertama ada kendala yang dialami oleh siswa atau mahasiswa, yaitu pembelajaran daring dirasa siswa sangat monoton, sehingga menimbulkan kebosanan dan kejenuhan. Siswa merasa terbebani dengan banyaknya tugas yang diberikan yang tidak sebanding dengan penjelasan yang diberikan. Sebagian besar orang tua murid yang kondisi ekonominya pas-pasan juga tidak memiliki alat elektronik yang proper sebagai sarana belajar secara online untuk anak mereka. Kemudian dari sisi yang kedua, ada kendala yang dialami oleh guru atau dosen, yaitu keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Guru sulit untuk memantau siswanya dikarenakan jarak yang cukup jauh. Guru juga kesulitan mengelola proses pembelajaran. Hal lain yang menjadi kendala ketika pembelajaran daring, yaitu guru harus memilih materi pembelajaran dengan ekstra, agar tidak terjadi miskonsepsi antar guru, siswa, dan wali murid ketika memahami materi. Guru juga harus melihat ketercapaian kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Begitu, Saudari Dinta dari saya. Baik, terima kasih. Ternyata masih banyak kendala dari pembelajaran daring yang kita alami. Saya sendiri pun mengalami beberapa kendala saat daring. Yang pertama yaitu karena sinyal yang tidak selalu bagus. Yang kedua yaitu borosnya kuota atau paket data, apalagi yang tidak menggunakan Wi-Fi. Dan yang ketiga yaitu kurangnya saya dalam menangkap pembelajaran pada pembelajaran jarak jauh ini. Karena saya adalah tipe orang yang dapat menangkap dengan baik jika dijelaskan secara langsung. Nah, karena pembelajaran daring yang sudah dilakukan 2 tahun terakhir ini ditemukan adanya kendala. Nah, maka solusi apa yang saudari dan saudara lakukan yang menurut saudara dan saudari itu tepat menurut kalian? Dapat dimulai dari saudari Afi. Baik, meninjau dari kendala yang saya alami, ada beberapa solusi yang tepat yang dapat dilakukan. Yang pertama ada bantuan kuota internet. Dengan bantuan kuota internet yang diberikan oleh pemerintah sudah meringankan mahasiswa atau siswa dalam membeli kuota internet. Untuk yang kedua, bagi kondisi lingkungan yang kurang mendukung, bisa diatasi dengan berusaha mencari tempat yang tenang sehingga kita tidak lagi terganggu dengan suara orang-orang rumah. Nah, untuk solusi yang terakhir, untuk permasalahan sulitnya menangkap materi itu mungkin dapat diatasi dengan memanfaatkan platform Zoom atau Google Meet. Jika kondisi lingkungan tidak mendukung, kita untuk melakukan tatap muka, setidaknya kita dapat melakukan tatap layar. Nah, dengan tatap layar inilah kita dapat melihat bagaimana dosen atau guru menjelaskan, dan apabila kita belum paham, kita juga dapat menanyakannya kepada dosen atau guru. Kurang lebih seperti itu, Saudari Dinta. Baik, jika menurut saya sendiri, agar hambatan-hambatan yang sudah disebutkan tadi tidak terjadi lagi, maka solusi dari beberapa hambatan tersebut yaitu seperti lokasi yang berada di dekat lingkungan
rumah sulit sinyal, mungkin untuk sementara dapat pindah lokasi yang terjangkau dengan jaringan internet. Itu pun jika sangat terpaksa. Mungkin bisa dengan memasang Wi-Fi, karena sudah sangat banyak Wi-Fi yang dengan kerja terjangkau. Selanjutnya bisa menggunakan media pembelajaran daring yang variatif, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh. Dengan media daring yang variatif dan dominan live, akan mampu menyerap materi pembelajaran mendekati optimal. Memanfaatkan media daring yang variatif dan dominan live akan dapat bisa dipantau oleh guru ataupun dosen melalui perilaku siswa selama mengikuti kegiatan penilaian. Dan apabila menggunakan media daring yang bisa live seperti Zoom, Google Meet, webinar, dan lain-lain, mungkin akan lebih relatif terpantau. Cukup sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Baik, menurut saya solusi yang tepat untuk menanggulangi beberapa masalah yang disebabkan oleh pembelajaran daring tersebut, yakni dengan cara menentukan metode pembelajaran yang bisa meningkatkan semangat belajar seperti memberikan kuis atau permainan selama pembelajaran daring agar mahasiswa terbosan. Meningkatkan akses pembelajaran online bagi mahasiswa di daerah terpencil dengan mempromosikan yang bisa meningkatkan keterlibatan mahasiswa, seperti melalui kegiatan berbasis kelompok dan memberikan waktu khusus untuk tanya jawab online, dan yang tak kalah penting adalah komunikasi dengan orang tua siswa sangat diperlukan agar dapat mensosialisasikan dalam membantu para siswa untuk belajar online. Seperti itu, Mbak Dinda. Baik, jika dilihat dari pembelajaran daring yang saat ini sudah dilakukan selama 2 tahun, terdapat kendala. Menurut saya pribadi, solusi yang tepat yaitu yang pertama, lokasi di dekat lingkungan rumah yang sulit terjangkau jaringan internet, untuk sementara pindah ke lokasi yang terjangkau jaringan internetnya. Dengan kata lain, dapat bergabung dengan temannya yang mempunyai Wi-Fi di rumah, maksimum 3 orang. Dan selalu mematuhi protokol COVID-19. Kemudian, yang kedua, memanfaatkan media daring yang variatif agar siswanya tidak mudah jenuh. Selanjutnya, bisa menggunakan media online yang bisa live, misalnya Zoom Meeting, Google Meet, webinar, dan lain-lain, agar karakter atau perilaku dari siswa relatif terpantau, dengan cara menghidupkan fitur kamera, sehingga kejujuran dari siswanya akan mudah untuk dipantau. Kemudian materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu, sehingga pada saat guru atau dosen mulai menyampaikan materinya, mahasiswa atau siswanya sudah paham apa yang akan disampaikan. Jika terdapat kesulitan, bisa langsung ditanyakan. Dan solusi yang terakhir menurut saya, pemberian tugas yang diberikan ada batas dan waktu yang relatif untuk mengumpulkan dan dinilai. Begitu. Baik, untuk saya sendiri, untuk solusinya saya mempunyai 4 solusi. Yang pertama, ada pemerataan jaringan. Dengan adanya pemerataan jaringan, membuat semua daerah terjangkau internet yang baik dan bagus. Yang kedua, ada memberikan perangkat elektronik yang digunakan untuk pembelajaran online. Pemerintah dapat memberikan bantuan handphone atau laptop kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu. Kemudian yang ketiga, ada melakukan pelatihan TIK bagi tenaga pendidik. Beberapa tenaga pendidik mengalami kesulitan saat mengoperasikan perangkat elektronik pembelajaran online. Oleh karena itu, adanya pelatihan TIK akan sangat membantu mereka dalam melaksanakan pembelajaran online. Kemudian, yang terakhir yaitu guru harus menggunakan metode belajar yang menarik. Guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara online, sehingga peserta didik tidak bosan atau jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Hanya itu saja dari saya, Saudari Dinta. Baik, luar biasa sekali solusi dari para bintang tamu kita. Semoga dapat bermanfaat bagi saya, bagi teman-teman, dan juga para pendengar diskusi kali ini.
Baik, dapat kita simpulkan dari hasil keputusan diskusi pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, adanya tugas atau kesadaran diri peserta didik untuk membuat ringkasan setiap pembelajaran agar lebih memahami materi. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran daring yang variatif, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu menggunakan media pembelajaran daring secara live atau tatap maya agar peserta didik dapat tetap aktif dan segala sikap serta perilakunya dapat terkontrol. Baik, untuk yang selanjutnya, Notulen dapat membacakan hasil dari diskusi kali ini. Kepada Saudari Fadia, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya sebagai notulis akan membacakan notulensi diskusi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta di tanggal 13 Maret tahun 2022. Waktu dari jam 9 pagi hingga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tempat Zoom meeting, tujuan pembahasan strategi dalam menghadapi pembelajaran daring. Dengan moderator, salah satu Ramadinta Putri dengan NIM 2120124414. Anggota yang hadir yang pertama ada Afrianti Kurnia Cahyani dengan NIM 212012440111. Yang kedua ada saya sendiri, Fadiana Fayastia dengan NIM 212012440112. Yang ketiga ada Sukma Wahyu Marsanda Putri dengan NIM 212012444013. Yang keempat ada Soleka Lanjar Wigati dengan NIM 212012444018. Yang kelima ada Irsyad Farudin dengan NIM 212012444028 dengan isi pembahasan yaitu mengevaluasi proses jalannya pembelajaran daring dan menentukan strategi serta solusi pembelajaran daring. Dengan hasil keputusan, yang pertama, adanya tugas atau kesadaran diri atas peserta didik untuk membuat ringkasan setiap pembelajaran agar lebih memahami materi. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga peserta didik tidak merasa jenuh. Dan yang terakhir, menggunakan media pembelajaran daring secara live atau tatap maya agar peserta didik dapat tetap aktif dan segala sikap perilakunya dapat terkontrol. Sekian notulensi diskusi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 13 Maret 2022. Sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fadia telah membacakan notulensi pada kegiatan diskusi pada kali ini. Sampai sudah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada para bintang tamu yang sudah menyempatkan hadir dan juga para pendengar yang sudah ikut mendengarkan diskusi pada hari ini. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Binta. Terima kasih. Terima kasih.